Hai guys, buat kalian yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Kevin. Nah, di video kali ini saya ingin share kepada kalian cerita saya sembuh dari COVID-19 ini. Jadi pada awalnya saya beraktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa. Namun suatu hari saya mendengar kawan saya terkena COVID. Lalu saya langsung menelepon bagaimana kondisinya. Di sini saya bersyukur sih, dimana rata-rata kalau ada orang yang terkena sesuatu yang serius, pasti rata-rata orang akan menjauhinya. Namun saya entah kenapa ingin aja kasih dia semangat biar dia juga bahagia gitu. Ya emang sebenarnya nggak boleh sih, karena takut penyebaran ini makin luas. Cuman ya namanya setia kawan dan tetap protokol kita laksanakan. Lalu setelah seminggu berlalu saya mendengar kabar bahwa dia sudah baikan. Dan ya lumayan senang lah dengar kabar begini. Lalu setelah beberapa hari kemudian nih, saya ditelepon oleh tante saya. Katanya nih, Kevin, kenapa sih kok saya nggak bisa mencium gitu? Loh, kok badan tante rasanya kok aduh capek kali gitu ya. Baru katanya badannya sedikit meriang gitu. Di saat itu saya udah tahu bahwasanya dia sudah positif. Karena kenapa? Karena dia sudah tidak bisa mencium. Nah, biasa orang yang kalau memang sudah tidak bisa mencium aroma itu sudah pasti positif. Kecuali OTG, orang tanpa gejala. Dan setelah itu saya minta oximeter sama kawan saya. Pinjam sih sebenarnya, cuman katanya dikasih, ya udah berarti minta. Dan setelah dicek kadar oksigennya ternyata bagus. Lalu 2-3 hari kemudian saya dihubungi lagi sama paman saya. Dia bilang dia tidak dapat mencium aroma. Ya dibilang sih kemarin habis pergi makan sama tante itu. Nah setelah itu saya kasih tes nih. Saya ambil 2 tisu. Nah, saya ngambil 2 tisu, satu saya semprotkan hand sanitizer dan satu saya semprotkan parfum. Setelah itu saya kasih cium, nah cium nih. Setelah dia tarik nafas dicium, ini kayaknya nggak ada aroma apa-apa. Baru saya kasih cium lagi ini, dia tarik nafas sedalam-dalamnya dan tidak tercium aroma apa-apa. Nah, di sana saya benar-benar langsung merinding. Saya terkejut loh. Ini jelas-jelas saya begini pun saya bisa cium aromanya. Dan ini parfum saya begini pun cuman jauh saya bisa cium aromanya, tapi dia sudah sampai dekat, tarik nafas, itu sama sekali nggak tercium gitu aromanya. Dan saya langsung bilang ke orang sekitar sana untuk coba jaga jarak, jangan dekat, masker dipakai. Dan entah gimana ya, mungkin rezeki ya, ada satu tante datang, dia bilang nggak ada itu virus-virus corona itu, kita itu nggak ada keturunan penyakit ini katanya. Ya terakhir mau bertekak pun nggak guna. Dan besoknya indera penciuman ibu ini berkurang, tapi dia nggak mau ngaku nih. Katanya ini cuma pilek biasa, nggak ada apa-apa nih, tenang kalian tenang. Lalu saya ngambil tisu, saya bagi 2 dan saya semprotkan lagi hand sanitizer sama parfum. Lalu saya kasih cium. Nah coba cium. Dia cium, ini wangi. Saya tanya wangi apa? Dia bilang ya pokoknya wangi. Baru coba saya kasih satu lagi, saya kasih cium. Dia cium, ya ini aromanya kayak lebih terasa gitu katanya. Lalu ya setelah saya kasih tisu ya saya nggak pegang memang, cuman ya saya suruh cium lagi, dia cium, ini wangi, ini juga wangi katanya, keduanya wangi. Lalu saya bilang coba cium lebih dalam lagi, dia bilang iya loh ini wangi loh katanya. Baru cium lagi, iya loh ini wangi. Lalu saya pura-pura ketawa. Coba kau cium aromanya, benar nggak ini, benar nggak? Terus responnya ala nipu gua kan, ini nggak ada rasa kan. Nah baru di sana pas saya pura-pura ngeprank dia merasa saya nggak semprot apa-apa, cuman saya kasih cium. Baru katanya nipu kok kan, nggak ada aroma ini kan, tisu kosong ini kau kasih kan. Dalam hati lalu anak-anak dari tante yang positif itu di swab dan hasilnya negatif. Ya singkat cerita, anak-anaknya dititipkan di rumah saya. Lalu satu persatu anggota keluarga yang ada di rumah ibu yang bilang nggak ada itu COVID, mulai positif dan ada yang negatif. Yang positif kita samakan, yang negatif difungsikan. Lalu sampai saat itu saya tetap pergi ke sana dan kemari. Memang benar kata orang, urus orang sakit itu berkali-kali lipat lebih capek daripada kerja lembur.
Dan gak lama kemudian tante saya dan paman saya masuk ke rumah sakit. Satu persatu mulai dibawa ke rumah sakit karena takut makin menyebar. Dan karena ada asuransi, jadi ya gratis. Ya siapa sih yang gak suka gratis? Lalu karena saya capek, stres, kesana kemari, antar barang, antar ini, antar itu, ya akhirnya imun tubuh saya pun turun. Setelah itu saya pergi swab dan saya positif. Saat itu saya sangat bersyukur sekali karena saya membatalkan segala meeting, pertemuan, janji temu dan lain-lain. Jadi teman-teman saya semuanya aman. Setelah itu anggota rumah saya semuanya di swab dan mereka negatif. Saya sangat bersyukur. Ibu dan sepupu saya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Lalu guys, ayah saya negatif dan dia tidak mau tinggal di tempat lain. Jadi kami berdua tinggal satu rumah di sini. Nah, buat kamu yang penasaran nih, jadi pas saya positif COVID, kegiatan apa saja yang saya lakukan di rumah? Jadi kalian nyangka gak sih selama 2 minggu lebih di rumah terus gak ngapa-ngapain, gak bisa kemana-mana, gak bisa buat ini, gak bisa buat itu. Awalnya ya kalau bilang stres ya pasti stres dong. Semua orang pasti merasakan itu. Saya bangun pagi jam 8 gitu, lalu saya makan makanan yang ada di rumah, makan roti atau rebus telur. Dan sekitar jam 9 gitu saya kuliah online. Dan sambil kuliah online saya sambil jemur matahari guys, karena katanya kalau orang yang positif COVID ini harus jemur matahari. Ya lalu setelah selesai kuliah, ya di rumah santuy, nyanyi, main game, gak ngapa-ngapain, ya lumayan santai sih. Lalu jam-jam 3 sore gitu saya naik ke atas untuk jemur matahari lagi sambil olahraga. Nah setelah saya olahraga ya udah beres-beres, santuy, gak ngapa-ngapain lagi. Lalu yang malamnya jam 9 gitu tidur, karena katanya harus tidur cukup biar imun tubuh kuat. Ya kegiatan saya gitu-gitu aja biar gak stres, main game biar gak stres, buat ini buat itu. Jadi ya gitu-gitu aja untuk menghindari stres biar imun tubuh tetap ada. Nah untuk obat yang saya makan, kalian tahu kan bahwa COVID ini gak ada obatnya. Kita mau cari dokter pun, kita mau masuk rumah sakit pun, yang dipus ke dalam tubuh kita itu semuanya vitamin, antibiotik. Ya itu aja gitu. Kemarin awal-awal sih saya hanya makan vitamin C yang begini per tablet. Ya kalian mau cari yang model lain juga sama aja sih sebenarnya. Baru saya sediakan UC 1000 yang kaca, yang lemon ataupun jeruk. Kalau apel ya saya kurang suka gitu. Lalu obat Cina Lianhua yang seperti ini bentuknya. Nah, jadi nanti di dalamnya isinya seperti ini dibungkus, dan di dalam bungkusannya ini isinya seperti ini. Nah, jadi ini dia. Dan ada satu obat namanya Piansehuang. Ya ini adalah obat Cina yang katanya kalau memang obat lain gak bisa menyembuhkan, kita makan ini, Piansehuang ini, kita bisa jadi better. Dan harganya lebih kurang, kemarin saya beli itu 1.350.000. Dia satu kotak kecil begini, dan dalam kotaknya itu kita bisa minta tolong sama orang yang jualnya itu bahwasanya untuk dijadikan 5 kapsul. Jadi 5 kapsul dia, ya 5 kapsul pokoknya. Lalu kalau misalnya nggak salah itu kisaran harganya ada yang jual 1.400.000, 1.500.000, ya bermacam-macam lah tergantung tempat toko obat kalian yang jual itu berapa. Nah untuk obat Piansehuang ini jangan salah, jangan beli yang palsu. Ada 2, ada yang asli dan ada yang palsu. Saya pun bingung sih. Kemarin pas saya pergi ke toko obat, saya tanya, saya mau beli obat Piansehuang. Malah ditanya balik, kamu mau yang asli atau yang palsu? Saya tanya, emang ada yang palsu ya? Ada. Kalau mau, ya pasti kita nggak mau yang palsu dong. Kalau memang kita mau beli obat ini ya pasti kita beli yang bagus langsung. Kalau beli yang palsu ya ngapain gitu. Lalu nggak lama kemudian kawan saya sudah dinyatakan sembuh, dan sisa-sisa obatnya itu semua seperti ada Lianhua yang kayak gini, obat Piansehuang, dan beberapa obat seperti obat yang untuk anti mencret itu juga dikasih ke saya. Ya saya juga bersyukur punya kawan kayak gitu. Lalu setelah itu saya dianjurkan untuk makan antibiotik. Antibiotiknya sih lebih kurang yang seperti ini, yang harganya lebih kurang di sini ada tulis 54.000. Ya, jadi obat ini nggak sampai 100.000 guys. Tapi kalau kita cari dokter, obat ini
Ya, saya juga tidak berani bilang apa-apa. Mungkin bukan obat ini yang dikasih, bukan antibiotik ini, bisa lebih bagus atau lebih di bawah ini, saya nggak tahu. Nah, obat ini dibuka, ditaruh ke dalam klip plastik itu, nah dijual ke pasien ratusan sampai jutaan. Kemarin saya dengar terakhir untuk berobat COVID ini, satu orang lebih kurang kena 15 juta. Jadi ya obat-obatannya cuma antibiotik, vitaminnya cuma berapa lah, tapi biaya pengobatannya sampai di atas 10 juta, gila kan? Jadi memang kamu atau anggota keluarga kamu yang ada terkena penyakit ini, jangan panik, ini mudah sembuh guys. Kalau memang gak ada gejala yang parah ya gak usah cari dokter. Kalau oximeternya masih di atas 95, ya gak usah cari dokter. Kalau memang gak ada pening, gak ada meriang, kalau tiap malam meriang, tiap hari meriang, pagi, siang, sore, malam, gak enak badan, itu mungkin harus cari dokter. Kalau memang gak ada masalah apa-apa, ya masih bisa isolasi sendiri, ya udah isolasi di rumah, tetap jaga kesehatan, protokol dilaksanakan, makan vitamin. Ya tapi kalau hati kalian gelisah, pengen cari dokter ya silakan. Nah untuk saya makan obat ini nih, gini, pagi setelah saya sarapan saya makan vitamin C 3 butir, antibiotik 2 butir. Ya seperti ini kan dua jenis gitu, satu butir. Ya saya nggak tahu juga sih benarnya makan berapa atau kayak mana, cuman ya pokoknya saya dengar dari kawan saya yang sembuh katanya makan ini, ya udah saya ikuti aja. Lalu Linhua 4 tablet yang tadi Linhua, nah begini dia 4 tablet saya makan. Lalu siangnya saya makan vitamin C 3 butir, Linhua 4 butir, dan Huang itu saya makan 1 tablet aja, karena itu ya 1 juta, anggaplah 1 juta bagi 5, itu pun sekali makan 200.000 guys, itu ya luar biasa. Dan malamnya saya makan vitamin C lagi 3 butir, dan antibiotik masing-masing satu, dan Linhua tetap 4. Jadi ya ada entah berapa kotak sudah habis, saya sudah lupa. Ini setelah makan obat pas santuy saya minum UC 1000, minum bed bread, makan buah. Lalu saya ada dikasih obat suplemen, ya saya makan aja. Lalu saya ada kumur air garam. Nah pas kumur air garam itu usahakan airnya jangan tidak asin, cuma taruh secuil aja, jangan. Kalau bisa agak asin tapi jangan terlalu asin. Dan itu pas dikumur-kumur usahakan kena tenggorokan dan ya sedikit ditelan katanya. Ya itu yang saya laksanakan. Nah selain itu saya juga disuruh untuk membersihkan hidung. Nah menurut saya nih, membersihkan hidung adalah yang paling penting. Itu cara bersihkannya gimana sih? Nah saya ada direkomendasikan air infus NS. Kemarin sih disuruh beli yang RRL, cuman yang ada yang di apotek yang ada cuma yang NS, jadi saya beli yang NS. Jadi satu ini lebih kurang saya beli 20 ribuan, ada yang 25, tergantung apotek yang jual. Nah ini cara bersihkannya yaitu saya gunting, saya taruh di tempat seperti ini, bekas hand sanitizer sih, cuman ya udah daripada nggak ada tempat semprot. Lalu ini saya semprotkan di hidung kita hadap ke atas, dan ini kita semprot masuk ke dalam. Jadi pas semprotnya itu semprot usahakan sampai mengalir ke dalam tenggorokan kita. Jadi kita telan ininya secara tidak langsung melalui hidung. Kalau cuma semprot gitu aja ya ngapain gitu katanya. Jadi kadang sambil nonton atau lagi nggak ngapa-ngapain, saya juga ada ngambil tisu nih. Jadi lebih kurang seperti ini. Saya sediakan minyak kayu putih dan tisu. Dan ini tisunya saya ngambil sedikit. Dan ini saya gulung, kita lilit kecil-kecil. Ini udah lumayan kecil, ya walaupun nggak kecil kali sih. Nah biasa saya seperti ini. Dan ini kita satukan dan kita celup di minyak kayu putih. Jadi tujuan dicelup di minyak kayu putih ini kenapa? Katanya ya bisa membuat kita bersin, dan minyak kayu putih kan aman gitu. Jadi pas saya lakukan ini guys, ini benar-benar sangat membantu. Kenapa? Karena kalau kita positif ini biasanya diserangkan hidung sama tenggorokan kita. Hidung kita pasti seperti ada lendir,
Dan itu cara buang lendirnya ya kan nggak mungkin kita sedot atau gimana. Jadi ya memakai cara bersin. Gimana cara buat bersin? Ya ini dengan dua alat ini. Jadi ini saya taruh begini. Ini wangi. Jadi ini kita celupkan begini sampai tisunya basah. Tapi jangan basah kali, nanti takutnya tisunya lengket ke dalam. Nah lalu saya sediakan satu tisu. Nah tisu ini untuk biar bersin nggak kemana-mana nih. Jadi ini kita masukkan ke dalam hidung. Kebayang nggak masuknya sampai semana? Jadi ini saya praktekannya. Jadi ini saya masukkan ke dalam hidung. Nah pas masuk, tarik nafas, dan pas sampai masuk ke dalam ya dia nanti ada sedikit gatal dan atau sedikit rasa sakit. Cuman dia sakitnya nggak mengganggu. Nah setelah itu tarik nafas. Kalau memang kalian kecium aroma minyak kayu putih, ya syukur, berarti penciuman kalian sudah ada. Kalau minyak kayu putih aromanya ini nggak kecium, ya coba lakukan ini tiap hari. Kalau bisa sehari ya lakukan beberapa kali gitu biar bisa lebih cepat gitu. Nggak tahu sih, ini yang saya alami sih. Cuman ya saya lakukan, saya masukin ke dalam, nah kan nanti gatal. Dan ini udah mau bersin. Dan ntar ya kita coba. Dan ini udah mau bersin. Ya kan? Jadi pas kita masukin ke dalam, dia otomatis bisa buat bersin guys. Jadi udah bersin. Nah ini kan udah masuk ke dalam kali. Jadi anjay. Jadi pas udah masuk ke dalam itu usahakan bersihnya jangan cuma sekali dua kali, tapi usahakan bersihnya kalau bisa di atas 10 kali. Atau lebih baik bersin sampai hingusnya keluar sendiri, atau sampai kita merasa ada dahak gitu, dahaknya keluar. Jadi dahak dan hingusnya kita buang. Jadi dahak dan hingusnya kita buang tiap hari. Jadi gatal. Oke. Jadi setelah kita buang tiap hari, otomatis itu bisa buat lendirnya makin berkurang dan ya feel better gitu. Lalu di rumah yang paling penting disediakan adalah sabun cuci tangan, alkohol. Alkohol kalau bisa ditaruh di tempat yang disemprot itu. Jadi kalau misalnya ada pegang barang, misalnya saya pegang ini kursi, saya pegang, saya semprot biar aman. Baru sediakan sarung tangan plastik, sediakan masker, ditutup pakai masker walaupun kita di rumah. Tapi kalau di kamar ya buka masker aja sih, saya rasa lebih bagus. Karena kalau kita pakai masker, yang logik yang saya dapat nih, kita pakai masker di kamar pun kita tidur pakai masker. Kalau sendirian ya gak usah pakai masker saya rasa. Karena gini, kalau kita pakai masker tutup, kita buang napas, tarik napas, kita virusnya keluar, baru kita kayak hidup ya keluar masuk aja. Jadi virusnya nggak bisa hilang gitu ya. Dan masker ini kalau bisa jangan pakai yang kain, pakai yang sekali pakai buang. Itu pakai lebih kurang 4-6 jam sekali diganti. Baru kalian harus sediakan oximeter. Dia lebih kurang seperti ini oximeternya, seperti yang saya bilang tadi. Nah kan sudah aktif nih, tinggal kita masukin jari kita. Nah oximeter ini kalau misalnya kadar oksigen di dalam tubuh kita di atas 95, itu tandanya kita aman. Nah seperti ini, saya 96 karena nah ini 97, naik dia. Pokoknya di atas 95 itu aman. Tapi kalau di bawah 95 itu harus ke dokter katanya. Tapi kalau di bawah 90 itu benar-benar sudah tidak aman. Jadi penting sediakan oximeter untuk dicek. Dan oximeter ini tergantung. Nah ini tengok, detak jantung saya kencang, ini tiba-tiba naik 99. Dan oximeter ini tergantung, kalau misalnya kalian beli yang bagus ya harga yang mahal, di atas 100 ada, atau yang murah-murah kalian beli pun di bawah 100 pun ada gitu. Lalu kalian juga harus sediakan piring, sendok, dan gelas plastik. Kenapa? Karena kalau kita tinggal satu rumah sama orang yang negatif, kita memakai gelas itu takutnya bahaya gitu. Kalau kita pakai yang gelas atau piring plastik kan tinggal pakai, makan, buang. Jadi itu mungkin lebih aman.
Dan pas kita buang ke tong sampah, usahakan plastik yang tempat taruh sampah itu kita semprot juga. Jadi pas kita buang atau apa itu tetap aman. Jadi kita tetap harus saling menjaga. Satu hal yang paling saya syukuri dalam situasi ini adalah ketika saya di pertengahan kena virus ini, saya pas bernapas gitu agak-agak sesak dan gatal gitu di dada saya sini. Jadi pas tarik napas rasanya gatal gitu. Tapi pas saya tahan napas, pas tarik napas tahan itu rasanya agak-agak sakit gitu di sini. Biasanya saya bisa tahan napas lebih kurang 50 sampai 60 detik. Tapi pas kemarin saya tahan 30 detik, saya paksakan lagi, itu kayak mau keluar dia, jadi nggak bisa lebih. Dan setelah saya tanya-tanya ke kawan, ke semuanya, nggak ada yang kondisinya seperti saya merasa kayak ya udahlah, berarti kondisi saya sudah parah nih. Dan saya juga ada pikir kalau memang saya memang udah parah dan ini kan juga nggak ada obatnya, saya mau ke rumah sakit nyusahin, saya cari dokter keluarin duit. Jadi saya rasa ya udah, daripada dibawa stres juga gak guna. Jadi pada saat itu saya olahraga di lantai atas saya, ya ruangan terbuka sih. Jadi saya olahraga biasa, saya olahraga misalnya 1 jam saya sudah capek. Dan kalau saya olahraga full 1 jam, itu saya bisa agak-agak pening gitu karena terlalu dipaksa. Nah pas kemarin saya olahraga 2 kali lipat. Jadi kalian kebayang gak? Olahraga 1 jam kalau terlalu dipaksa pening. Saya olahraga selama 2 jam, itu nggak tahu kenapa ya saya rasa kalau misalnya pun saya meninggal gara-gara olahraga kecapean, ya nggak nyusahin orang. Ya udah, kalau udah apa tinggal dibawa aja gitu dan nggak mengotori lantai. Lalu entah kenapa pas saya workout saya merasa capek nih. Lalu pas saya capek saya paksa lagi dan lagi. Terakhir sampai otot-otot saya mau jalan pun susah, ngambil air minum angkat pun susah. Dan setelah itu saya pergi beres-beres. Saya kira ya udahlah, kalau memang ini waktunya biarkanlah saya pergi dalam keadaan yang bersih. Lalu pas besok saya bangun, loh kok malah naik. Jadi saya merasa ya saya bersyukur gitu. Pas saya olahraga capek-capek ternyata memang no pain no gain. Feel the pain, gain the result. Dan saya mendapatkan result itu guys. Hari esoknya saya lakukan lagi 2 kali lipat yang seperti semalam saya lakukan olahraga itu. Jadi pas saya lakukan, saya merasa loh kok makin badan ini kok makin ringan gitu, makin enak gitu kan. Baru dada saya pas saya tarik nafas udah tidak terlalu gatal. Dan pas saya tarik nafas tahan itu bisa hampir 50 detik. Lalu pas besoknya lagi saya lakukan lebih kurang 3 hari, udah aman, sama sekali udah nggak ada apa-apa. Dan hari keempat saya lakukan lagi, yaudah udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Saya bernapas pun aman. Dan setiap malam saya juga ada lakukan metode bersin tadi. Dan saya ada cuci hidung, kumur air garam, semua saya lakukan. Ya lebih kurang 5 hari saja nggak ada apa-apa lagi gitu. Cuman kalau kita pergi swab kan sayang, sekali swab kan ada yang 1 juta, 1,5 juta. Cuman yang saya swab itu 1 juta. Jadi gara-gara workout itu ya hari keempat itu udah nggak ada. Baru hari kelima saya pengen swab. Tapi setelah saya pikir-pikir kalau misalnya sekarang saya swab ternyata masih positif, tapi besoknya saya swab mana tahu besoknya sudah negatif kan, sayang nih 1 juta kan, berarti kita buang-buang 2 juta dong. Lalu hari demi hari berlalu, satu persatu anggota keluarga saya dinyatakan negatif. Dan saya bersyukur. Kenapa? Karena saya bisa dibilang yang paling cepat sembuh di antara semuanya. Dan setelah itu saya diswab negatif. Jadi guys, saya mau bilang bahwa cerita yang saya ceritakan adalah cerita yang saya alami sendiri. Mungkin kalian dapat mendengar cerita di luar sana, dan setiap orang ceritanya berbeda-beda. Buat kalian yang tidak terkena COVID, bersyukurlah. Buat kalian yang sudah sembuh dari COVID, bersyukurlah. Dan buat kalian yang sedang mengalami COVID atau anggota keluarga atau teman sedang dalam kondisi COVID, bersyukur juga. Kenapa? Karena COVID ini hanya menghabiskan waktu kita 2 minggu atau lebih pun paling lebih sedikit. Tidak menghabiskan nyawa kita. Mungkin maaf lain dengan orang yang meninggal karena COVID. Jadi jangan terlalu dibawa stres, jangan terlalu dibawa dalam pikiran, dan jangan dengarkan berita-berita yang gak benar seperti katanya kalau kena COVID pasti tidak bisa sembuh. Itu adalah hoax. Tidak semua orang tidak bisa sembuh. Dan kalau kita lihat lebih banyak orang yang sembuh sekarang. Jadi jangan dengarkan berita-berita aneh atau kata-kata orang yang
menjatuhkan kita, yang buat kita down, itu jangan didengarkan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena kalau kita stres pun karena kata orang, ngapain gitu. Dan jangan mendengarkan orang yang suruh kita beli suplemen, beli obat banyak-banyak. Kalau orang tersebut tidak memberikan solusi kepada kita, dia hanya suruh kita beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Terakhir obat itu kita timbun di rumah, kita beli, dia dapat duit. Ya ngapain, itu menghabis-habiskan uang saja. Ya lain cerita kalau memang uang kamu memang gak habis-habisan, lain cerita gitu. Untuk kamu yang takut sama teman atau anggota keluarga kamu sendiri yang kena COVID, percayalah, setakut-takutnya kamu sama teman dan keluarga kamu yang terkena COVID, mengucilkan dan menjauhinya bukan merupakan solusi. Orang yang sakit butuh dukungan teman. Dan ingat, ini saya dengar langsung dari dokter. Orang yang terkena COVID memang bisa positif kembali. Namun, kalau orang tersebut positif kembali, orang tersebut bukan jadi sumber penyebaran virus. Memang bisa menyebar, tapi tidak semudah yang awal. Tapi juga harus kita jaga. Jangan gara-gara kita sudah sembuh, kita tidak menjaga, kita malah kumpul-kumpul lagi. Kita tetapkan protokol. Kalau tidak penting, tidak usah kemana-mana. Ya, kalau ada kata yang salah, harap dikoreksi. Kalian dapat tulis di komentar bawah. Dan saya minta maaf kalau ada salah info atau salah perkataan yang saya ucapkan. Ingat, jauhi berita-berita aneh yang menakut-nakuti. Jauhi perkataan-perkataan yang membuat kita down. Semangat. Good luck guys, stay safe and see you on the next video. Bye.